terima kasih teman-teman dari komunitas Banten Kota Tangerang. Hari ini hari istimewa, ya, kebetulan hari deklarasi dari komunitas Banten Kota Tangerang yang tadi saya perhatikan juga cukup meriah ya. Ada 200-300 tadi saya lihat ya, 200-300 orang yang hadir, ya itu luar biasa ini komunitas Banten. Oke, menyambung dari rangkaian acara kegiatan deklarasi ini, memang kita sepakat untuk melakukan apa? Sebenarnya ini mau podcast ya, live streaming, tapi kebetulan juga tadinya memang Mas Dwi dan Bung Randy ini belum confirm ya, karena memang ada acara di Jakarta ya. Jadi baru bisa, jadi saya juga nggak mempersiapkan untuk podcastnya. Tapi terima kasih Mas Dwi Atmoko yang sudah hadir malam hari ini, Bung Randy juga ya. Terima kasih ya, boleh dinikmati itu sajian dari kita tim podcast nih. Apa adanya dulu ya, katanya kan nasionalis ya, saya dengar begitu. Oke, Bung Dwi, ini kebetulan sorry ya, masih capek Mas ya, dari Jakarta langsung ke sini, waduh luar biasa ya, tapi terima kasih ya, tetap semangat ya. Baik, Mas, sepengetahuan dan data saya ini, Mas ini tahun 99 mantan Dewan Mas ya, tahun 99. 2004 2009. Oh 2024 ya, oh iya data saya. Oh itu mohon maaf ya, mic-nya dipakai ya. Oke. 2004 2009. Oke, saya dengar juga itu kemarin saya lihat ada spanduk apa projo apa itu? Saya masih di projo atau di projo apa itu saya dengar. Kebetulan saya memang 2 periode megang jadi ketua projo untuk di Kota Tangerang. Dan karena memang ini kemudian kita sekarang dengan rekan-rekan yang lain megang di projo Ganjar. Kita dukung untuk Pak Ganjar. Kemarin dan kebetulan saya sendiri posisi untuk saat ini jadi sekretaris DPD Projo Ganjar. Oh DPD. Oh di DPD-nya. Oh oke. Berarti kalau di atasnya DPN atau DPP? DPD. Oh DPP tetap ya. Oke, menarik nih Mas Dwi ya, tentu Mas Dwi sangat banyak lah apa namanya mengikuti perkembangan di Kota Tangerang. Boleh kasih pencerahan nggak kepada kita nih Mas, kira-kira apa diferensiasinya atau perbedaan yang Mas lihat dari masanya Mas 2004 itu dengan masa sekarang ini berkaitan dengan perkembangan Kota Tangerang seperti apa sih? Karena Mas kan banyak bermain di sosial ya di relawan gitu. Bagaimana, seperti apa? Ya, terima kasih atas waktunya, Bung Leo. Ya. Bung Leo. Saya cukup bangga dengan berdirinya komunitas Banteng Kota Tangerang. Nah, ini menjadi wadahnya, rumahnya kaum nasionalis untuk berkumpul gitu. Dan memang di wadah inilah nanti kita akan coba saling sharing, bertukar pikiran gitu untuk dalam rangka untuk pembangunan Kota Tangerang ke depan. Bisa lebih konkretnya maksudnya seperti apa nih? Kalau dari kacamata Mas, konkretnya pembangunan itu konkretnya seperti apa? Ya ini ada beberapa hal sebetulnya memang yang mungkin juga nanti perlu pembahasan dari rekan-rekan yang memang tergabung di komunitas komunitas Banteng Kota Tangerang ini itu dalam rangka untuk gimana caranya Kota Tangerang ini lebih baik ke depan gitu. Kita tidak bisa pungkiri Kota Tangerang ini adalah kota yang memang ada orang bilang selebaran batu dari Jakarta. Maksudnya gimana? Kota Tangerang ini adalah kota penyangga. Kota Tangerang ini adalah kota penyangga Jakarta. Gitu. Mungkin sesuai dengan kita tidak bisa lepas dari dinamika nasional ya. Kita tidak bisa lepas dari dinamika nasional yang mungkin proses waktu juga nanti ibu kota negara ini akan pindah ke Kalimantan. Apa hubungannya sama Kota Tangerang? Ketika ibu kota ini pindah ke sana, gitu. Ini mau tidak mau katakanlah memang akan mau kemana Kota Tangerang ke depan? Artinya Mas Dwi mau bilang IKN nanti akan terjadi juga urbanisasi besar-besaran mungkin atau seperti apa? Kalau untuk saat ini pun saat ini kalau boleh saya balik ini kan ya,
mungkin juga ada beberapa elemen komponen juga yang mungkin sudah tidak terlalu pede ya, bahwa kota Tangerang ini sebagai kota industri. Karena real beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di kota Tangerang ini sudah pindah dari kota Tangerang. Gitu, sudah pindah dari kota Tangerang. Ambil contoh seperti Batam, Panar, dan beberapa perusahaan yang lain, dan mungkin juga ada perusahaan-perusahaan yang masuk di skala menengah ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ke sana. Itu positif atau negatif buat kota Tangerang? Nah, tergantung ini ya. Kalau saya berpikir kalau umpamanya dari pemerintah daerahnya sendiri tidak mengantisipasi hal ini dampaknya akan negatif. Iya, tentu kalau ada berarti kan bisa mengganggu dari PAD juga. Ya, salah satunya ke arah sana. Jadi sementara mau tidak mau selaku pemerintah daerah itu tetap akan mempertahankan PAD di Kota Tangerang. APBD yang sekarang kalau nggak salah itu udah kisaran 5 ya. 5, sekian. Ya 5,sekian T. Itu ini bukan jumlah yang sedikit gitu. Dan saya yakin pemerintah daerah juga berharap dari tahun ke tahun APBD ini kan akan naik. Yang memang di era saya sendiri waktu itu masih kisaran 1. Sekarang satu ya? Ya, masih belum besar. Ya, masih kisaran 1 lebih lah, hampir 2 gitu. Dan sekarang sudah artinya bagus dong. bagus. Ya. Dan gimana caranya grafik ini tetap. Nah, sementara ada permasalahan di lapangan, kita tidak bisa pungkiri PAD ini kan salah satunya dari perusahaan. Iya, enggak, maksud saya artinya secara ekonomis PAD ini berarti meningkat. Artinya berarti pemimpin sebelumnya, wali kota yang memimpin ini bagus dong, artinya prestasinya bagus dong. Atau seperti apa dari perspektif Mas Dwi? Ya, kalau kita bicara PAD ya, gitu, bicara PAD ya kita mesti mengakui memang ada peningkatan secara PAD, secara PAD gitu kan. Kalau kita lihat bicara dari sudut pandang yang lain, saya secara pribadi menghendaki katakanlah APBD ini ke depan ini harus lebih banyak menyentuh terhadap kepentingan masyarakat di bawah. Gitu. Dan itu pun tidak bisa lepas dari karakteristik Kota Tangerang itu sendiri. Gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan pada waktu dideklarasi bahwa Kota Tangerang ini adalah kota yang memang beragam. Pluralis ya? Ya, pluralis. Mau cari apa di sini? Orang Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tapi secara sosial terkendali kan sampai saat ini atau ada di bagaimana? Ada Mas Dwi ada lihat gap begitu dari level tingkat sosial ini? Saya berharap katakanlah memang keterlibatan baik secara vertikal dan horizontal ini yang memang harus melibatkan masyarakat lebih banyak yang untuk saat ini sepengamatan saya ini hanya baru dilakukan oleh hanya sebatas kelompok-kelompok tertentu saja. Itu satu. Gitu. Bagaimanapun juga sumbangsi. Artinya pertumbuhan kota ini tidak merata itu atau seperti apa? Sporadis begitu? Ya, saya pikir juga tidak merata. Kemudian gini, kembali tadi yang saya bilang, kota ini adalah kota yang beragam. Mereka datang ke Tangerang dan mereka memberikan kontribusi di Tangerang. Gitu loh, mereka memberikan kontribusi di Tangerang. Saya pikir suatu hal yang wajar kalau mereka pun mendapatkan feedbacknya dari umpamanya kontribusi yang mereka berikan, baik itu dalam bentuk retribusi atau yang lainnya. Ya, RSP atau ya paling tidak dalam bentuk ya perhatian dari pemerintah daerah kepada masyarakat di bawah. Saya berharap lewat wadah komunitas Banteng Kota Tangerang ini akan menjadi berkumpulan elemen-elemen, komponen-komponen yang ada di Kota Tangerang, bukan hanya katakanlah yang mengelola dalam pemerintah daerah saja, untuk memikirkan gimana Kota Tangerang ini ke depan. Ya inilah. Kebetulan memang Mas Dwi ini ya memang saya juga tahu ya reputasi sebagai pengamat sosial juga di Kota Tangerang ya. Oke, tapi saya juga tadi mendapat bocoran begitu dari panitia deklarasi di sini juga. Oke, selamat malam Bung Randy. Ya, saya lihat tadi ini Bung Randy sebagai kepala Bapilu ya, ketua Bapilu ya. Oke ya. Oke.
Menyambung tadi ya apa namanya yang disampaikan oleh Bung Dwi ya. Ini Bung Randy mungkin lebih spesifik nih ya ke Ketua Bapil. Oke, Bung Randy Dewan tahun berapa Bung? Saya 99 2004. 99 2004. Oh baru habis Bung baru Mas Dwi ya. Oh oke begitu. Memang apa rencana dari komunitas Banten Kota Tangerang sampai untuk Bapil ini? Boleh tahu nggak latar belakangnya seperti apa? Sebetulnya gambaran umum tentang terbentuknya komunitas Banten Kota Tangerang ini adalah bukan keresahan ya, bukan keresahan, tetapi selama ini, mic-nya agak deketin. Selama ini kami melihat kurangnya peran masyarakat nasionalis, ya, kurangnya peran masyarakat nasionalis di dalam sumbangsi terhadap pemerintah daerah. Sebentar. Kurangnya partisipasi kaum nasionalis terhadap pengembangan dan pengelolaan pemerintah daerah. Kenapa? Karena memang kaum nasionalis, mungkin saya jelaskan sedikit sejarah saja, bahwa kami angkatan 99-2004 memang itu Dewan Reformasi, kemudian diteruskan oleh Bung Dwi dan kawan-kawan. Sejarah itu sampai sekarang itu putus. Kalau menurut saya putus. Putusnya kenapa? Karena yang tadi disampaikan Bung Dwi, saya perjelas di sini. Era kepemimpinan yang sebenarnya harus dilakukan di Kota Tangerang itu era yang memperhatikan tentang konsep Kota Tangerang yang nyata, yaitu konsep Kota Tangerang ini kota industri. Kemudian Kota Tangerang ini kota pemukiman skala besar. Menyambung tadi juga ya. Iya. Bagaimana Kota Tangerang dipimpin oleh orang yang bukan entrepreneur? Artinya Artinya harus membangun Kota Tangerang ini dengan partisipasi swasta. Karena dalam partisipasi swasta ini tercipta lapangan pekerjaan. Apa korelasinya dengan kaum nasionalis tadi ini? Ya saya melihat kita tidak usah menuntut. Ya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kami tidak menjustifikasi keberhasilan ataupun tidak keberhasilan, kami tidak kesal melihatnya. Namun menurut yang saya amati, yang menurut saya tahu, terjadi stagnan politik ataupun bukan degradasi, semacam apatis politik dari masyarakat. Saya bisa survei dan mengatakan bahwa yang tahu pilkada itu hanya berapa persen. Kenapa? Karena memang sosialisasi sampai ke bawah itu tidak jelas. Kemudian kepala daerah yang memimpin Kota Tangerang ini harusnya memang didukung bukan karena faktor-faktor X. Padahal anggaran itu besar. Ya. Masa sih? Oh seperti itu kan? Jadi artinya sosialisasi ke bawah. Sosialisasi ke bawah saya tahu. Kota Tangerang ini awalnya menurut yang saya tahu, karena saya angkatan 99 itu anak 6 kecamatan dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Oh iya. Saya bisa pastikan bahwa 13 kecamatan tidak menyeluruh tahu tentang pilkada, tentang pembangunan, ya, tentang bagaimana penyerapan di lapangan. Saya tahu, tapi mereka tidak bisa berbicara. Kenapa itu? Karena memang situasi masyarakat Tangerang yang tadi saya katakan apatis politik, mau jadi apa silakan, mau jadi apa silakan. Itu mungkin juga karena kebanyakan orang Tangerang ini lebih berpikir tentang swastanisasi. Dia tidak mau tahu pemerintah mau bagaimana. Sebetulnya itu salah. Pemerintah yang mengatur rakyat, pemerintah yang mengeluarkan regulasi, pemerintah yang mengatur APBD yang tadi Bung Dwi katakan. Zaman saya 1T, zaman Bung Dwi naik sampai zaman sekarang mungkin hampir 5T. Jadi menurut saya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik itu harus didukung oleh semua stakeholder termasuk masyarakat. Dan selama ini masyarakat itu tidak banyak dilibatkan. Kita tidak bisa berbicara karena survei saya membuktikan itu, hanya saya tidak bisa menjustifikasi. Dan itu yang membuat Bung Randy dan Mas Dwi ini turun gunung. Secara umum pilkada ataupun semacam kontestasi politik itu kan bagian dari pembangunan daerah yang berkesinambungan. Ya. Kami hanya menginginkan terciptanya sebuah masyarakat yang benar-benar tahu tentang politik,
bukan berpolitik, tapi tahu tentang polisi kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran daerah, dalam menyusun program kerja pembangunan daerah sampai ke tingkat basis, dan masyarakat menikmati APBD tadi, Pak. Ini pembahasannya cukup komprehensif ya. Artinya mungkin saya langsung down to earth, maksud saya. Lantas kaitannya dengan komunitas Banten Kota Tangerang yang di dalamnya Bung sebagai bagian apa boleh kasih kita gambaran, dan pemirsa mungkin juga pengen tahu seperti apa langkah-langkah yang akan KBKT ini lakukan? Ya, kami terbuka mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan mudah untuk merangkul semua kalangan-kalangan yang berpikir nasionalis. Ya, mohon maaf kalau teman-teman juga ada yang berpikir religi, silakan bergabung dengan kami, tidak masalah. Namun kenapa kami mengedepankan nasionalis? Karena jujur saja kota ini kota urban. Kota urban. Di sini ada etnis Cina, di sini ada kelompok suku-suku, Ambon, Manado, Sulawesi, Jawa, Batak dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada FOB, ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ya, di sini juga ada partai-partai nasionalis. Nah, kenapa kami lahir dan tidak berafiliasi kepada salah satu partai? Kami justru ingin partai-partai itu datang kepada kami dan kita membuat sebuah sinergitas, menentukan sikap orang ini tepat untuk memimpin Kota Tangerang. Tapi kan memang menurut Undang-Undang Pilkada 10/2016 kan memang partai politik kan perannya kan. Ya, saya paham itu, karena kami bukan partai politik. Namun kami bisa optimis bahwa partai politik memiliki struktur dan memiliki strategi. Ya, kami tidak memiliki struktur. Ya, tapi kami punya jaringan sampai ke tingkat basis 104, bahkan 110 orang di bawah di tingkat kelurahan. Itu satu kelurahan kami sudah punya sekitar 10 orang jaringan kami. Artinya tadi orang-orang yang di bawah yang ratusan orang itu tim Babin semua itu atau apa? Memang itu juga termasuk saksi. Itu juga termasuk saksi yang nantinya kami akan buat bintek. Kami akan buat bintek sehingga mereka tahu tentang pekerjaan politik yang sebenarnya seperti apa. Artinya konkret ya, berarti KBKT ini konkret benar ya dalam kaitan pilkada kali ini, atau memang sebelumnya sudah juga atau bukan? Pilkada 2018 Bung Randy atau bukan? 2019, 2014 sebetulnya ini embrionya sudah mulai mencuat. Nah, kami menangkap bola ini, saya dengan teman saya Mas Dwi dengan teman-teman yang lain yang bukan saja dari komunitas PDI Perjuangan, dari Golkar ada, dari Hanura ada, dari PAN juga ada, dari Perindo ada. Kami melihat ini sebagai sebuah kebutuhan nyata. Bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa dari sudut pandang politik? Masyarakat ini perlu dicerdaskan dan tentang bagaimana berpolitik yang baik. Artinya, Bung mau katakan artinya terjadi semacam apa? Memang kesulitan kan partai politik mencalonkan kadernya begitu, sehingga Bung Randy tadi menyampaikan begitu harus ada komunitas-komunitas non partai begitu yang itu terlibat. Ini seperti apa sih melihatnya ini? Saya melihat ya, kita ibaratkan Kota Tangerang ini kan sebagai sebuah masalah yang perlu diatasi. Ya kan? Ada, kalau kita analisa SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kota Tangerang ini strength-nya apa? Opportunity-nya apa? Ya, threat-nya apa? Weakness-nya apa? Kita kan tahu. Nah, siapa yang pantas untuk menjadi manajer? Siapa yang pantas menjadi manajer? Kenapa saya katakan manajer? Saya lebih condong untuk berpikir entrepreneur, Pak. Jadi wali kota yang paham tentang swastanisasi, wali kota yang paham tentang bagaimana mengembangkan pihak swasta. Nah, dari sana itu akan terbuka lapangan pekerjaan. APBD jangan difokuskan hanya untuk membangun fisik, sementara yang lain tidak terbangun. APBD jangan difokuskan untuk hal-hal yang tidak menyentuh ke masyarakat. Saya tidak bilang pembangunan sekarang, saya tetap mengatakan baik-baik saja. Tetapi kami lebih optimis untuk lebih baik dari itu. Artinya leadership, entrepreneurship. Ya. Oke, Bung Mas Dwi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bung Randy. Ya.
Saya juga tadi lihat itu di acara deklarasi itu tagline-nya saya lihat itu Kota Tangerang sebagai rumah kaum nasionalis. Itu seperti apa penjabarannya, seperti apa, boleh disampaikan nggak ini tagline dari komunitas Banten ini menyambung tadi dinamika dari perkembangan ibu kota secara politis yang disampaikan oleh Bung Redi, seperti apa? Ya, terima kasih Bung. Sesuai dengan tagline-nya, apa namanya, Kota Tangerang ini sebagai rumahnya kaum nasionalis, wadahnya tempat berhimpunnya kaum nasionalis di Kota Tangerang. Gitu. Jadi, sorry, saya agak mudeng ya, mungkin juga teman-teman pemirsa juga mungkin banyak yang tidak paham. Maksudnya kaum nasionalis, maksudnya kaum nasionalis itu seperti apa? Apa yang membedakan? Saya ini kaum nasionalis atau bukan? Kadang-kadang kan teman-teman bertanya, seperti apa penjelasannya? Ya, kaum nasionalis ini tadi yang seperti disampaikan oleh Bung Redi, kita ini bukan partisipan partai. Itu mesti diingat dulu. Bicara kaum nasionalis ini kerangkanya skupnya ini lebih luas. Artinya komunitas ini tidak berafiliasi atau underbawnya dari salah satu partai politik, tidak. Dan di sini kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran, baik itu teman-teman nasionalis dari partai, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat atau elemen atau komponen masyarakat yang lain yang memang mereka merasa beranggapan mereka juga sepemahaman pemikiran kita sebagai kaum nasionalis. Di sinilah ayo kita berpikir, ayo kita berdiskusi. Oh, pantesannya tadi saya lihat juga ada undangan ormas-ormas itu yang itu gitu. Jadi ya ini lebih besar dibanding kalau umpamanya bicara kerangka partai itu sudah sekupnya kan artinya mereka kan memang punya konstitusi masing-masing itu kan seperti itu. Itu. Tetapi bukan berarti juga kami berhimpun di sini itu bukan tanpa arah tujuan yang jelas. Konkretnya seperti apa? Wadah ini wadah yang terorganisir. Oke, artinya terus sampai tingkat kecamatan itu kelurahan. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Redi, wadah ini adalah wadah yang terorganisir dan ini bukan berhimpunnya, tapi berkumpulnya orang-orang yang bukan tanpa arah tujuan, gitu. Yang dimana ya kita tidak bisa pungkiri ke depan ini kan memang ada momen politik. Yes. Di Kota Tangerang, ya, di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia termasuk Kota Tangerang. Ya. Kita memiliki pilkada seperti itu. Oke. Gitu. Kita berharap lewat wadah ini akan timbul tokoh-tokoh baik itu putra atau putri terbaik dari Kota Tangerang yang memang mereka terangkat pemikiran nasionalis untuk duduk. Oh, saya mulai nangkap. Artinya memang komunitas Banten ini memang lahir dan didorong waktunya juga untuk melahirkan itu, ikut berkontribusi dalam penjaringan atau apa. Oke, lanjut. Oh, ya, saya sudah mulai nangkap nih ya. Mungkin juga teman-teman pemirsa juga sudah mulai nangkap. Artinya memang komunitas ini dibangun atas kesadaran kolektif teman-teman dan memang itu juga sudah dibuat struktur sampai ke tingkat kecamatan. Begitu ya, mungkin bisa katakan di setiap kelurahan kami sudah memiliki 5 sampai 10 relawan. Oh, di kelurahan di Kota Tangerang itu ada 104 loh, Bu. Ya, Banyak juga ya? 104 dan kemudian kami juga sementara menjaring saksi. Oh, kenapa lah langkah maju itu seperti apa? Karena kami di samping akan melakukan bimtek dalam rangka pematangan kerja mereka, kami juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada yang benar-benar jujur dan adil. Karena kami punya kepentingan melahirkan pimpinan yang benar-benar berkualitas. Saya agak confused ya. Jadi maksudnya ini komunitas ini relawan atau apa sih? Sebetulnya ini relawan. Kita relawan. Oh, oke. Relawan. Jadi saya jelaskan, saudara pemirsa. Komunitas Banten Kota Tangerang ini ada di semua tempat di Kota Tangerang. Di semua kelurahan. Ya, dan mereka tahu tentang arah dan tujuan terbentuknya kelompok komunitas Banten Kota Tangerang. Mereka tahu tujuannya. Hanya untuk lebih mematangkan mereka di dalam proses politik nanti, kami akan melakukan bimtek. Mungkin salah satu panitia bimteknya itu Mas Dwi ini. Materinya sudah disiapkan, apabila kita laksanakan bersama. Dan
tujuan akhirnya itu bukan soal kalah atau menang. Kami bukan soal tujuan akhir kami adalah Tangerang ini ada perubahan yang lebih baik. Dan itu komunitas Banteng Kota Tangerang akan memberikan kontribusi itu. Kami akan mencetuskan calon yang terbaik Dalam bentuk calon wali kota, calon wali kota dari KBKT. Kan sudah saya jelaskan tadi, kami bukan partai politik. Kami bukan partai politik, kami bukan PDIP, kami bukan Golkar, kami bukan Gerindra. Namun kami siap membentangkan narasi kami kepada induk partai politik. Pak Prabowo, sebaiknya kamu merekomendasikan kader kamu seperti ini. Oh, Golkar, PDIP juga sama dengan itu. Kami akan memperjuangkan orang yang kami yakin akan pimpin Kota Tangerang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai nasionalis. artinya ada komunikasi politik yang memang dibangun oleh komunitas Banteng Kota Tangerang ini. Dengan DPP. Oh, langsung lewat. Oh, kenapa lewat langsung DPP? Kenapa? Kan Karena ada. kami bukan struktur. Oh. Kami menjaga etika politik, kami tidak bisa masuk untuk intervensi ke partai maksud politik. politik ya. Tapi ini karena memang kerinduan dari komunitas Banteng Kota Tangerang. Ya. Oke, karena saya barusan dikasih kode katanya Bung Nim sudah mau ke Jakarta lagi, saya dengar. Ya mungkin paling tidak di episode pertama ini sudah ada gambaran. Jadi begitu pemirsa, memang hari ini itu acara deklarasi dari komunitas Banteng Kota Tangerang, tapi sekaligus kita gunakan kebetulan memang Bung Dwi ini dan Bung Randy ini, mereka adalah orang-orang yang patut kita dengarkan karena memang mereka salah satu pelaku di periode sebelumnya. Nah, jadi saya sudah mulai menarik ya benang merah hadirnya komunitas Banteng Kota Tangerang ini memang sekaligus mengambil momentum di pilkada ini untuk berkontribusi melahirkan pemimpin yang lebih konkretnya yang entrepreneurship. Oke, baik, terima kasih Bung Mas Dwi dan Bung Randy ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan, kembali pemirsa, mudah-mudahan di episode berikutnya nanti kita bisa gali lagi lewat Bung Randy, Mas Dwi atau tadi buat teman-teman lain karena tadi saya lihat tamu-tamunya juga cukup orang-orang ini juga ya. Oke, baik, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi di podcast KPK.